Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 2005009740052 dari kelas PTIB 2020. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kabeling kabel UTP beserta cara pemasangannya. Sebelum kita memasuki mengenai kabel UTP, kita akan membahas secara singkat mengenai apa itu penyusun jaringan. Penyusun jaringan merupakan bagian utama yang diperlukan untuk menginstal software untuk membantu dalam membangun jaringan komputer. Ada beberapa komponen jaringan penting yang harus ada di dalam jaringan komputer, yaitu NIC, konektor, switch, hub, repeater, bridge, access point, wireless card, router, modem, dan kabel jaringan. Komponen dasar jaringan LAN. Yang pertama software, yaitu perangkat lunak jaringan, yang dibagi menjadi sistem operasi yang terdiri dari Windows, Linux, Unix, macOS, Android, dan iOS. Kemudian driver. Yang kedua hardware, yang dibagi menjadi server dan workstation. Yang ketiga alat jaringan, yang dibagi menjadi NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, dan fiber optic. Kemudian ada USB modem atau wireless, kemudian ada wireless router. Kemudian kita memasuki pembahasan mengenai hub, switch, dan router. Hub adalah penghubung antar komputer. Semua jenis komunikasi hanya dilewatkan oleh hub. Hub digunakan untuk sebuah bentuk jaringan yang sederhana, misal hanya untuk menyambungkan beberapa komputer di satu grup IP lokal. Kemudian yang kedua switch. Switch sebuah alat penyaring atau filter dan melewatkan atau mengizinkan lewat paket yang ada di sebuah LAN. Switcher bekerja pada layar data link atau layer 2 dan terkadang di network layer atau layer 3 berdasarkan referensi OSI layer model, sehingga dapat bekerja untuk paket protokol apapun. LAN yang menggunakan switch untuk berkomunikasi di jaringan maka disebut dengan switch LAN, atau dalam fisik Ethernet jaringan disebut dengan switches Ethernet LAN. Kemudian router. Router alat yang bertugas untuk mengantarkan paket data dalam jaringan. Router dapat digunakan jika tersambung paling tidak dengan dua jaringan yang berbeda, sehingga pengaturan tersebut membutuhkan sebuah router. Router berada di sisi gateway sebuah tempat di mana dua jaringan LAN atau lebih untuk disambungkan. Kemudian kita memasuki pembahasan mengenai unshielded twisted pair. UTP adalah sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga dengan tidak dilengkapi dengan shield internal. UTP merupakan jenis kabel yang paling umum yang sering digunakan di dalam jaringan lokal atau LAN karena memang harganya yang rendah, fleksibel, dan kinerja yang ditunjukkannya relatif bagus. Dalam kabel UTP terdapat isolasi satu lapis yang melindungi kabel dari ketegangan fisik atau kerusakan, namun tidak seperti kabel STP. Isolasi tersebut tidak melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik. Kemudian STP atau shielded twisted pair. STP adalah kabel pasangan berpilin yang memiliki perlindungan dari logam untuk melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik luar. Kabel STP merupakan kabel jaringan yang secara fisik sama dengan kabel UTP. Akan tetapi perbedaannya adalah konstruksi kabel STP mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Kemudian kita masukin pembahasan mengenai susunan kabel twisted pair. UTP terdapat dua jenis pemasangan kabel yang sering digunakan dalam jaringan internet, yaitu straight through kabel dan crossover kabel. Keduanya memiliki urutan pemasangan warna kabel yang berbeda. Untuk susunan warna kabel straight, ujung satu dengan ujung yang lainnya sama. Berikut ini adalah susunannya. Yang pertama putih orange, yang kedua orange, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, yang kedelapan coklat. Kemudian susunan warna kabel crossover kabel yang ujung satu, yang terdiri dari putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kemudian warna kabel cross ujung dua. Yang pertama putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat.
Kategori kabel twisted pair. Kategori yang pertama hanya digunakan untuk komunikasi suara, biasanya digunakan untuk kabel telepon. Kategori 2 dapat menghubungkan perangkat yang karakteristik transmisinya sampai dengan 4 Mbps. Kategori 3 digunakan untuk transmisi dengan maksimum laju data sampai dengan 10 Mbps sampai dengan 16 Mbps. Kategori 4 digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik laju transmisinya sampai dengan 20 MHz. Kategori 5 digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik transmisinya sampai dengan 100 MHz. Kategori 5E merupakan perbaikan kualitas dari kategori 5, walaupun laju data tetap pada 100 Mbps. Kategori 6 dan kategori 7 digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik transmisinya 250 Mbps sampai 600 Mbps. Fiber optic kabel. Kabel fiber optik adalah serat optik yang memiliki saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus untuk ukuran lebih kecil dari selai rambut yang dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Struktur fiber optik kabel. Fiber optik terdiri dari 3 bagian, yaitu core, cladding, dan footing, yang masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, core atau inti fiber berfungsi sebagai media penghantar cahaya dari sisi pengirim ke sisi penerima. Kemudian yang kedua, cladding atau lapisan utama fiber berfungsi sebagai pelindung penghantar cahaya agar tidak keluar dari inti kabel. Yang ketiga, ada footing atau lapisan fiber berfungsi sebagai pelindung mekanis. Single mode dan multi mode. Yang pertama, single mode. Mode tunggal berarti hanya satu jenis mode cahaya yang akan ditransfer pada satu waktu. Dan multimode berarti berbagai mode cahaya dapat ditransfer ke dalam serat. Untuk sebagian besar, perbedaan antara kabel mode tunggal dan multimode bergantung pada diameter inti serat optik, jarak serat, panjang gelombang, sumber cahaya, dan jenis. Yang kedua, multimode. Fiber optik multimode memiliki diameter core sekitar 50-62,5 mikron atau lebih besar dibanding single mode, yang membuat cahaya di dalamnya akan terpantul-pantul di dinding cladding. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari fiber optik. Konverter media. Konverter media juga dikenal sebagai konverter media fiber optik, adalah mesin yang banyak digunakan di MAN atau jaringan sekitar metropolitan untuk masuk dan mencapai